Halo, selamat datang kembali di Lisans Analisis Ardino Hadisufi. Kali ini saya bakal membahas tentang formasi 4-2-2-2 Persipura waktu lawan Persebaya. Saya akan menganalisis bagaimana penerapan pelatih Persipura, Jackson F. Tiago, yang seolah bermain tanpa penyerang sayap, dan bagaimana efektivitas strategi ini di laga melawan Persebaya. Oh ya, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan like juga kalau kalian suka dengan video ini. Formasi dasar 4-2-2-2 Persipura ini langsung terlihat ketika mereka memulai permainan. Saya sendiri kalau lihat formasi sebuah tim, biasanya emang ngelihat posisi para pemain ketika mereka mau melakukan kick off. Jadi bukan lihat formasi yang sering dimunculkan di layar TV, karena itu biasanya sering ngaco atau sering salah. Nah, saat mau kick off pertama, bola pertamanya itu dari Persipura. Begitu bola digulirkan, kedua fullback Persipura ini naik, tapi ada 6 pemain yang membentuk pola 2-2-2 di tengah. Jadi Takuya Matsunaga dan M. Tahir paling belakang, terus ada Todd Ferre dan Thiago Amaral di dua gelandang serang atau dua gelandang tengah, terus ada Gunansar Mandawe dan Boas di dua terdepan. Ini juga yang terjadi ketika Persipura memulai babak kedua setelah turun minum ya. Tapi bedanya di babak kedua ini Amaral dinaikkan ke depan karena Boas cedera di babak pertama. Itu diganti oleh Fridolin Yoku. Jadi seorang penyerang diganti oleh seorang gelandang. Tapi intinya seperti yang kalian lihat, ke-6 pemain ini starting positionnya mereka selalu di tengah membentuk formasi atau pola 2-2-2. Sebenarnya di beberapa kesempatan pemain tengah Persipura atau salah satu di antara 6 pemain tengah Persipura ada yang sering bergeser ke sayap, jadi bakal terlihat seperti membentuk formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1. Tapi sebenarnya itu cuma momen situasional karena pergerakan pemain Persipura di laga ini memang fluid atau cair, jadi mereka nggak terpaku sama posisi mereka masing-masing. Yang penting mereka tetap starting pointnya mereka harus membentuk pola 2-2-2 di tengah. Nah, dalam momen ini misalnya situasi ini Persipura seperti memakai pola 4-3-3. Jadi kalau di gambar ini seperti Amaral yang sebagai penyerang tengah, Mandawe sebagai winger kiri, Fridolin Yoku sebagai winger kanan, Ferran Takuya sebagai central midfielder, lalu ada Tahir sebagai satu DM. Tapi dalam waktu singkat ketika mereka berhasil merebut bola, mereka langsung berusaha lagi membentuk pola 2-2-2. Dengan pola penyerangan seperti ini, Persipura jadi sering mengosongkan salah satu sisi ketika menyerang seperti ini. Adapun posisi sayap biasanya itu diisi sama pemain back sayap, khususnya Romakek di sayap kiri karena dia diplot sebagai back kiri. Jadi setiap menyerang lewat sayap, ke-6 pemain Persipura yang membentuk pola 2-2-2 itu bakal mendekati bola untuk menjaga penguasaan bola. Jadi mereka bakal memaksimalkan umpan-umpan pendek, bukan umpan silang, bukan umpan direct dari belakang ke depan. Jadi lewat umpan pendek, lewat sayap atau lewat tengah, para pemain tengah atau ke-6 pemain tengah Persipura ini bakal selalu berdekatan dengan membentuk pola 2-2-2-2. Nah, kayaknya sistem ini emang digunakan Jackson sebagai upaya dia untuk menutup jalur operan pemain belakang Persebaya yang mau membangun serangan ini, yang mengarah ke playmaker mereka bahkan Konate. Karena kalau saya lihat di beberapa situasi, Konate itu selalu ada di antara 3-4 pemain tengah Persipura. Jadi yang formasi ini sering membuat Persipura unggul jumlah pemain atau setidaknya tidak kalah jumlah pemain ketika harus bertahan atau ketika harus menyerang, tapi utamanya sih ketika Persipura harus bertahan. Nah, jadi dengan adanya pemain yang menekan pemain Persebaya yang menguasai bola, biasanya itu dua terdepan, opsi build up Persebaya ini yang biasanya mungkin bisa dengan mudah atau dengan leluasa mengawal pada Konate agak sulit karena jalur-jalur operan pada Konate langsung ditutup sama pemain-pemain Persebaya dengan formasi 2-2-2 di tengahnya. Dalam kondisi ini Tahir sampai naik untuk neken Koko Ari yang menguasai bola.
Ini untuk memberikan gangguan sekaligus untuk menutup jalur operan pada Konate. Di saat yang bersamaan, pemain Persipura lain melakukan zona marking. Jadi ketika bola digulirkan ke pemain Persipura lainnya, jadi ketika bola digulirkan ke pemain Persebaya lainnya, setidaknya Persipura punya pemain yang siap untuk merebut bola. Dalam kondisi ini, bola dioper ke Irfan Jaya yang dijaga Rumakek, terus Irfan terjadi duel dan bola itu mengarah ke Konate, tapi bola berhasil langsung diamankan oleh Takuya yang berada di posisi dekat Boas. Jadi ini situasi ini terjadi karena Persebaya kalah jumlah pemain di area pertahanan mereka sendiri oleh pemain Persipura yang membentuk pola 2-2-2 di tengah. Nah, terus satu hal lagi, ketika bertahan para pemain Persipura ini tidak berusaha untuk melakukan tackle agresif untuk merebut penguasaan bola. Jadi kalau biasanya ada beberapa klub sebelasan yang menekan di atas itu berusaha merebut bola dengan melakukan tackle agresif untuk supaya cepat lagi menguasai bola dan melakukan serangan balik. Tapi kalau Persipura di laga lawan Persebaya ini enggak. Jadi para pemain Persipura yang melakukan tekanan pun itu memang hanya untuk menjaga jalur operan, bukan untuk bukan untuk merebut bola lah. Kalau misalnya situasinya masih jauh dari gawang Persipura. Dalam momen ini Persipura kalah jumlah pemain di middle third karena ada Mandowen yang posisinya tertinggal ya di depan, out of position. Tapi mereka tetap fokus menjaga jalur operan ke Konate. Jadi nggak langsung buru-buru mengejar pemain yang menguasai bola. Karena di sini kalian lihat pemain Persipura langsung bergerak ke belakang, bukan bergerak ke samping mengarah pada Alwi yang pemain Persipura di bek kiri. Oh ya, di situasi ini jadi ada Randy Irawan karena pelatih Persebaya Aji Santoso memasukkan Randy menggantikan Reki Kambuaya. Kayaknya ini dilakukan supaya Persebaya punya lebih banyak opsi untuk membangun serangan di tengah, khususnya ketika Konate tertutup seperti ini gitu. Jadi dalam ketika Persebaya melakukan serangan, kalau Konate ditutup jalur operannya, Persebaya masih punya satu pemain yang bisa membangun serangan, dan itu ada dalam diri Randy Irawan. Nah, menariknya situasi dan strategi ini juga jadi sumber terciptanya 3 dari 4 gol Persipura. Pada gol kedua Persipura, yang gol pertama nggak dibahas karena golnya lewat tendangan bebas. Jadi pada gol kedua Persipura ini tak lepas dari sistem pola 2-2-2 di tengah. Sistem ini bikin Persipura bisa melakukan transisi dari bertahan ke menyerang dengan sangat cepat karena jumlah pemain yang seimbang dengan pemain Persebaya. Jadi pada momen ini ada 3 lawan 3, lalu terdapat momen Kambuaya kehilangan bola dan bola berhasil direbut Mandowen. Jadi ini juga memperlihatkan kalau positioning para pemain Persipura ini cukup cair saat bertahan maupun saat menyerang. Dan di momen berikutnya di sini bahkan terlihat ada 5 pemain Persipura melawan 4 pemain Persebaya, dan ini sebenarnya ada di wilayah pertahanan Persebaya karena ini situasinya Persebaya yang mau membangun serangan. Nah, setelah bola berhasil direbut, Mandowen langsung mendribble bola, memancing Aaron Williams dan Hansamu, dan di saat bersamaan ada Jaga Amaral yang berhasil memanfaatkan kepanikan lini pertahanan Persebaya dan ruang kosong yang ada ruang kosong yang tercipta karena bola direbut ketika mereka hendak membangun serangan. Nah, terus gol ketiga Persipura juga tercipta melalui proses counter attack atau transisi bertahan ke menyerang. Ini seperti yang terlihat, Konate terkurung. Lalu Arin akhirnya mengoper bola pada Randy karena dia kesulitan untuk memberikan operan pada Konate. Tapi dengan cepat Tahir merebut bola, menyerobot bola. Bola liar langsung mengarah pada Amaral. Lalu Amaral dengan kemampuannya berhasil mengacau back Persebaya dan memberikan umpan terbosnya pada Tahir yang melakukan overlap. Ini juga jadi contoh atau jadi bukti kalau saat menyerang ataupun bertahan, para pemain Persipura akan saling mengisi posisi yang kosong atau saling mengcover kalau mereka lagi bertahan. Nah, ini sementara untuk gol keempat, Jackson sudah memasukkan Ferry Pahabol menggantikan Fitri Bedolin.
Jadi Fridolin yang di babak pertama menggantikan Boas diganti lagi sama Pahabol. Pergantian ini menempatkan kembali Thiago Amaral di lini kedua atau di belakang penyerang seperti di awal laga ketika masih ada Boas. Nah, strategi ini juga terbilang jitu karena sepertinya bikin lini pertahanan Persebaya kebingungan. Perubahan ini seperti menjadikan Amaral seperti false nine karena berhasil memancing satu back tengah Persebaya untuk meninggalkan posnya. Ini seperti kalian lihat, cuma 3 back di garis pertahanan terakhir Persebaya. Terpancing sama Amaral, lalu Amaral berkombinasi dengan Todd Ferre. Todd Ferre akhirnya melakukan umpan terobosan pada Pahabol. Nah, Pahabol juga di sini cukup pinter, dia berlari dari area luar wilayah pertahanan Persebaya. Dan ini juga nggak lepas dari keputusan Jito Jackson yang menempatkan seorang winger di pos 2 penyerang. Nah, tapi sebenarnya formasi 4-2-2-2 Persipura ini belum sempurna karena walaupun mereka berhasil bikin 4 gol, Persipura buktinya kebobolan 3 gol. Ini beberapa kali Mondowen terlambat ketika terjadi transisi menyerang ke bertahan, terus ada ruang yang bisa dimanfaatkan oleh Persebaya, seperti ini di gol pertama Persebaya. Karena ada pemain yang terlambat, ada celah buat Randy Irawan mengoper bola dengan bebas pada Mahmud Eid di sayap. Jadi ini seperti yang sudah dibahas, kehadiran Irawan di pertandingan ini setelah dia masuk sebagai pemain pengganti supaya Persebaya punya opsi lain untuk membangun serangan dari tengah. Nah, ini ketika pemain Persipura tidak dengan disiplin melakukan pergeseran posisi atau untuk mengcover kedua sisi, yang terjadi adalah seperti ini, bola bisa dengan mudah pindah ke sisi lainnya dan Persebaya bisa menyerang cukup mudah atau cukup leluasa untuk memberikan operan langsung ke jantung pertahanan, di mana Mahmud Eid ini langsung memberikan umpan pada David da Silva di kotak penalti. Nah, gol kedua juga ada faktor keterlambatan pemain Persipura yang telat ke posisinya, tapi ini bermula dari sepak pojok. Ini makanya ada Doni Monim di depan karena dia posisinya sebenarnya di back tengah. Tapi ini juga setidaknya menunjukkan kalau kelemahan Persipura dengan pola 4-2-2-2 ini yaitu ketika mereka terlambat mengcover area sayap, dan 2 gol dari Persebaya itu juga terbukti dua-duanya masuk dari area sayap Persipura. Sekian analisis formasi 4-2-2-2 ala Persipura ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.